Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita patut bergembira, bersyukur dan bersukacita atas nikmat ketaatan dan kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, melaksanakan salat 5 waktu dan juga mendengarkan atau bersama-sama kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bersilaturahmi serta nikmat-nikmat lainnya di pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga semua nikmat ini mengantarkan kita semua dapat berkumpul di dalam surga Allah di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Di subuh hari ini bersama-sama kita akan mengambil pelajaran dari satu ayat yang seringkali kita diingatkan oleh para khatibul Jum'ah, yaitu ayat tentang surat Ali Imran 102. Ayat yang mengingatkan kita tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia dan janganlah kalian mati kecuali sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita merenungi akhir dari ayat yang mulia ini, wala tamutunna,
tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali muslim. Maka sungguh Allah melalui ayat yang mulia mengingatkan kita semua, sekaligus memberikan pendidikan bahwa meninggal sebagai muslim harus diperjuangkan. Meninggal sebagai muslim harus diikhtiarkan. Ma'asyiral muslimin, konsekuensinya adalah kalau tidak meninggal sebagai muslim, pasti meninggal sebagai kafir. Jika tidak meninggal sebagai muslim, pasti meninggal sebagai kafir. Apa akibatnya kalau meninggal sebagai kafir? Di dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Siapa saja yang meninggal sebagai kafir, dia pasti akan dilemparkan masuk dalam keadaan hina ke dalam azab yang sangat pedih, yaitu azab api neraka, dan dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Tidak ada yang mampu menolongnya pada saat itu, dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari siksaan tersebut, meskipun dia bermaksud untuk menebus agar dia bisa selamat dari siksaan tersebut, maka tebusannya tidak akan bermanfaat meskipun sebanyak bumi dipenuhi dengan emas. Allah juga menyebutkan bahwa di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang memilih agama selain Islam, meskipun dia menjadi pengikut yang taat terhadap agama tersebut, meskipun dia sangat bagus muamalahnya dengan manusia, selalu menyantuni yatim dan duafa, tetapi dia memilih agama selain Islam dan dia mati dalam keadaan memeluk agama tersebut selain Islam, maka sungguh dia mati dalam keadaan kafir. Dan kelak di hari kiamat, agama yang dianutnya itu tertolak, tidak diterima di sisi Allah. Semua kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan itu pun juga menjadi tertolak, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Diperlihatkan amalan-amalan yang dikerjakannya di dunia, tapi karena dia memilih agama selain Islam dan dia mati dalam keadaan memeluk agama tersebut, maka semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan menjadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Dan dia di akhirat termasuk merugi. Maksudnya adalah dia terhukumi mati sebagai kafir, sebagaimana ayat sebelumnya kita bacakan, maka dia akan dilemparkan ke dalam azab yang pedih. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari azab yang pedih itu, dan tidak ada yang mampu menolongnya untuk keluar dari siksaan tersebut, dan dia tidak bisa menebus diri meskipun dengan kekayaan sebanyak bumi dipenuhi dengan emas. Karena itulah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah yang begitu sayang pada kita semua menginginkan kita semua selamat dari siksaan api neraka. Allah menginginkan kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi pada akhirat kelak. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk jangan meninggalkan dunia kecuali sebagai muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengapa kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan mengapa
bahwa pesan tersirat di balik ayat ini adalah bahwa kita harus berjuang untuk meninggal sebagai muslim. Karena kematian adalah perkara yang apabila ditinjau dari waktu, maka kedatangannya tidak dapat diperkirakan, tidak dapat diprediksi, dan kedatangannya tepat pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau kematian itu datang, maka kedatangannya enggak diprediksi. Enggak bisa diprediksi bahwa dia akan meninggal sesaat ke depan. Enggak bisa diprediksi. Mungkin dia merasakan keluhan, keanehan, tapi dia tidak memprediksi bahwa itu tanda-tanda kematian. Dan kematian persoalannya akan datang tepat pada waktunya. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, walau sepersekian ribu detik. Ada istri dari kawan kami tinggal di BCC, termasuk yang juga memberikan pelayanan kepada jamaah dalam umroh. Qadarullah, dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada keluhan, hanya saja kemudian ada kehajat, ingin masuk kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, disitulah kemudian kematian menghampirinya. Dia batuk, tiba-tiba batuk darah di kamar mandi dan mulai hilang kesadaran dan terjatuh. Ya. Tidak diselamatkan nyawanya, dibawa ke rumah sakit, meninggal sudah. Ya, entah meninggal di kamar mandi atau di jalan. Nama asal muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Jika ditinjau dengan sebab kematian, Allah mengabarkan kepada kita wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu sebab apakah yang menyebabkan kematian baginya di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu 1 menit ke depan juga adalah masa yang akan datang. Dan kita tidak akan pernah tahu sebab apa yang menjadikan kematian kita. Karena kematian tidak selalu dikaitkan dengan sakit dulu. Sebab banyak juga orang yang sakit masih lebih panjang usianya dari orang yang sehat. Kematian tidak selalu dikaitkan dengan mesti kecelakaan dulu. Sebab banyak orang yang sedang nonton, sedang asik di rumahnya, di kamarnya meninggal juga. Tidak ada yang tahu sebab apa yang membuat dia mati. Apakah dia meninggal karena COVID? Apa dia meninggal karena kecelakaan? Apa sebab-sebab yang lainnya? Kita nggak tahu. Jika kematian dikaitkan dengan tempat di mana bumi, di mana kaki kita berpijak di atasnya, maka Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu di bumi manakah, di tempat manakah dia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Bisa saja di rumahnya, bisa saja di tempat yang lain. Kita nggak tahu. Dan juga ma'asyiral muslimin, kematian itu jika dikaitkan dengan umur, dikaitkan dengan usia, maka sesungguhnya kematian itu akan datang pada semua kelompok usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan perpisahan dengan kehidupan dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Setiap tempat, setiap keadaan, setiap detik, dan pada setiap kelompok usia, kematian berpeluang datang kepada seseorang. Nah, karena itulah kemudian kita harus selalu dalam taat, dalam ibadah, dan sebagai muslim, agar supaya ketika kematian datang dengan kedatangan yang tak terprediksi, dengan kedatangan yang tidak mengenali atau tidak mau tahu keadaan kita, kita telah siap. Kita telah siap berpisah dengan kehidupan dunia sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka kita harus meninggal sebagai muslim. Hanya saja ma'asyiral muslimin, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, ada di antara muslim meninggal sebagai muslim, tapi ternyata sebelum masuk ke dalam surga, dia transit dulu ke dalam neraka. Artinya, meninggal sebagai muslim betul dijamin masuk surga, tapi belumlah terjamin selamat dari neraka. Ada yang karena dosanya dia harus disiksa terlebih dahulu di neraka, tapi kemudian keimanan dan keislamannya menjadikan dia tidak kekal di dalam neraka. Setelah sekian waktu dia disiksa di neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal sebagai muslim dijamin masuk surga. Meninggal sebagai kafir dijamin masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Nah, ma'asyiral muslimin, kita tentu menginginkan kita sebagai muslim meninggal sebagai muslim, tapi kita masuk ke dalam surga tanpa harus tersentuh api neraka. Itu adalah keinginan kita semua. Itulah harapan kita semua, dan itulah doa kita. Sebab itulah doa kita itu tidak cukup dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak cukup. Perlu ditambahkan waqina azabannar. Kita bukan hanya menginginkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia, dan juga kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat yang masuk surga. Perlu ditambahkan kita tidak tersentuh api neraka. Artinya kita pengen masuk surga tanpa harus merasakan sentuhan api neraka. Itu perlu kita tambahkan. Karena kalau dia meninggal muslim pasti masuk surga. Hanya saja belum tentu dia selamat dari neraka. Mungkin karena dosanya, tetapi dosanya tidak membatalkan keislamannya, menjadikan dia harus disiksa terlebih dahulu ke dalam neraka. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita semua menginginkan untuk meninggal sebagai muslim dan masuk ke dalam surga tanpa harus tersentuh api neraka, maka disinilah pentingnya kita merenungi ayat yang mulia ini. Disinilah pentingnya kita mentadabburi surat Ali Imran ayat 102 ini. Sebab melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua, memberitahukan kepada kita semua bagaimana cara untuk supaya kita semua meninggal sebagai muslim dijamin masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Maka melalui ayat ini ada 3 caranya. Ada 3 cara yang harus kita perjuangkan di dunia ini, yang harus kita maksimalkan di dunia ini, yang harus kita benar-benar lakukan. Sebab peluangnya dan kesempatannya hanya ketika kita hidup di dunia saja. Maka yang harus kita lakukan di dalam ayat ini ada 3. Apa yang dimaksud dengan 3 itu? Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang pertama. Yang kedua, ittaqullaha. Dan yang ketiga, haqqa tuqatihi. Itulah yang mesti kita perjuangkan. Itulah yang mesti kita lakukan. Dan kita mesti berjuang untuk supaya 3 hal ini dapat kita lakoni, dapat kita jalani sebelum kematian benar-benar datang pada setiap kita. Baik. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah ya ayyuhalladzina amanu. Bahwa yang dimaksudkan dengan seruan ini adalah Allah menginginkan agar siapapun dari kita yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, untuk siap berdagang dengan Allah di dunia ini. Karena orang-orang kafir kepada Allah, mereka itu
tidak mau menerima tawaran perdagangan dari Allah di dunia ini. Mereka nggak mau berdagang dengan Allah di dunia. Nanti ketika kematian datang kepada mereka, barulah mereka mau berdagang dengan Allah. Nanti ketika mereka di alam barzakh, barulah mereka mau berdagang dengan Allah. Nanti ketika mereka di yaumul mahsyar, barulah mereka mau berdagang dengan Allah. Dan nanti ketika mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, barulah mereka mau berdagang dengan Allah. Itu orang kafir. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99, sampai tatkala kematian akan datang pada salah seorang di antara mereka, barulah kemudian mereka itu sadar, barulah mereka itu bersedia untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kesadarannya, dikala keinginan kuatnya untuk berdagang dengan Allah sudah tidak lagi berfaedah. Dia pengen, ya Allah, beri aku kesempatan hidup di dunia. Tangguhkan dulu kematian. Saya akan sungguh-sungguh beriman kepadamu. Saya akan beramal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Baru mereka mau berdagang dengan Allah. Tapi Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak berfaedah lagi. Sudah selesai ditawarkan dahulu di dunia untuk berdagang dengan Allah, mereka enggak mau. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman untuk berdagang dengan Allah. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu merespon untuk berdagang dengan Allah di dunia ini. Allah mengatakan di dalam surat As-Saff di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu suatu perdagangan, perdagangan yang menyelamatkan engkau dari azab yang pedih, perdagangan yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga tanpa tersentuh api neraka. Hanya orang yang beriman yang diajak oleh Allah untuk berdagang di dunia ini, karena orang kafir tidak mau berdagang dengan Allah di dunia. Ya. Kecintaannya kepada dunia menjadikan mereka tidak peduli, tidak khawatir, tidak takut dengan kehidupan akhirat. Inna haula'i yuhibbunal 'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Orang-orang kafir, mereka begitu tamak dengan dunia. Mereka begitu cinta dengan dunia. Mereka demi mendapatkan dunia, mereka melakukan apa saja. Tidak peduli syariat Allah, tidak peduli aturan dari Allah. Halalkah, haramkah, yang penting mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak takut dengan kehidupan setelah kehidupan dunia. Mereka tidak khawatir, sebab mereka merasa bahwa sekarang kami hidup di dunia, kami harus bahagia, harus puas dengan bisa memenuhi apapun yang diinginkan oleh syahwat di dunia ini. Mereka tak khawatir dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika benar-benar waktu telah datang padanya untuk berpisah dengan kehidupan dunia, baru mereka sadar, baru mereka meronta-ronta, baru mereka ingin berdagang dengan Allah, baru mereka siap ingin hidup dengan syariat Allah. Tapi sayang, sudah tidak lagi bermanfaat. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang yang beriman, maukah kutunjukkan padamu perdagangan tunjikum min adzabin alim, perdagangan yang menjamin kalian meninggal sebagai muslim dan dijamin masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Tu'minuna billah, kalian sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Wa rasulih, sungguh-sungguh beriman kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berjihad
di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Dan inilah yang seutama-utama untuk kalian perhatikan selagi hidup di dunia, sekiranya kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Fatir ayat yang ke-29, Allah memberitahukan kepada kita 3 ciri utama manusia yang siap berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cirinya. Ciri yang menonjol dari mereka yang telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 ciri yang menonjol itu Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. 3 ciri orang yang betul-betul dinyatakan Allah, mereka lah yang benar-benar berdagang dengan Allah, dengan perdagangan yang tidak merugi, perdagangan yang menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. 3 ciri yang menonjol itu, yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya setiap hari, berupaya mengetahui maknanya, kandungannya, mengikuti kajian-kajian tafsir, kajian-kajian tadabbur Al-Quran. Mereka selalu berupaya beramal dengan Al-Quran. Ini yang pertama, ciri yang menonjol. Yang kedua, wa aqamus shalah, senantiasa menjaga sholat, melaksanakan sholat sesuai dengan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia telah berikrar bahwa dia akan benar-benar menjalankan sholat karena Allah, untuk Allah. Nah, Allah mengatakan warka'u ma'ar raqiin. Kalau kalian betul-betul ingin sholat karena Allah, rukulah kalian bersama dengan kaum muslimin yang ruku. Di mana itu kaum muslimin ruku bersama? Di masjid. Maka sholatlah di tempat yang Allah cintai, bukan sholat di tempat yang kita cintai. Sholatlah di tempat yang Allah cintai. Dan tempat yang Allah cintai untuk kita sholat di dalamnya adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manakala kita sholat di tempat yang Allah cintai, di rumah Allah, justru itulah yang kemudian disebutkan Allah, dia benar-benar beriman kepada Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh mereka-mereka yang selalu memakmurkan rumah Allah, diantaranya melaksanakan sholat di dalamnya, merekalah yang diakui Allah benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, kita seringkali mau sholat tapi di tempat yang kita cintai, bukan di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kembali lagi pada ikrar kita bahwa sholatku karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, maka ciri yang menonjol yang kedua adalah wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Dan ciri menonjol yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, bahwa mereka selalu berinfak, mereka selalu bersedekah, mereka selalu berzakat. Dan niat mereka, hati mereka ketika berinfak, ketika berzakat, sudah tidak lagi terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekitar. Dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap bersedekah. Disebut namanya, tidak disebut namanya, tetap bersedekah. Diliput media atau tidak diliput media, tetap bersedekah. Jadi mereka itu telah menjadikan sedekah gaya hidupnya. Itulah kemudian
tiga ciri yang menonjol dari mereka yang benar-benar berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang pertama. Inilah tips yang pertama berdasarkan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ma'asyiral muslimin, cara yang kedua adalah ittaqullah, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita cara yang kedua untuk dijamin meninggal sebagai muslim dan masuk surga tanpa tersentuh api neraka adalah dengan berbekal takwa selagi hidup di dunia. Berbekal takwa selagi hidup di dunia. Kenapa demikian? Karena perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan yang sangat panjang. Mulai dari alam ruh, lalu kemudian alam rahim, lalu alam syahada, alam dunia, lalu kemudian alam barzakh, lalu alam mahsyar, lalu setelah itu kita akan menerima kitab amal kita masing-masing. Setelah itu ada mizan, setelah kita dihisab oleh Allah, lalu ada sirat, dan kemudian setelah itu barulah tempat yang menjadi kediaman terakhir manusia, surga atau neraka. Perjalanan yang sangat panjang. Saking panjangnya, para ulama menyebutkan berdasarkan tafsir surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai ayat yang kelima, satu hari di mahsyar itu setara kadarnya dengan 50.000 tahun hidup di dunia. Itu di mahsyar. Sementara di dunia ini umur kita cuma 60-70 tahun rata-rata. Sedangkan di mahsyar satu hari kita berdiri setara kadarnya dengan 50.000 tahun hidup di dunia. Itu di mahsyar. Maka ma'asyiral muslimin, perjalanan kehidupan itu sangat panjang sekali. Kalau saja di kehidupan kita di dunia ini kita butuh bekal. Kita butuh bekal untuk perjalanan kehidupan kita di dunia. Kita mau pulang kampung saja yang perjalanannya setengah hari atau satu hari, ya kita butuh persiapan, butuh bekal. Apalagi untuk perjalanan kehidupan yang sangat panjang. Nah, pertanyaannya ma'asyiral muslimin, bekal apakah yang mesti kita persiapkan? Allah yang Maha tahu tentang perjalanan kehidupan ini, karena Dia telah berikrar, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Maha tahu tentang rahasia langit, Allah Maha tahu tentang rahasia bumi, Allah Maha tahu tentang perjalanan kehidupan manusia, dan Allah pun Maha tahu tentang manusia itu, hal apa yang bisa menyelamatkannya dan hal apa yang bisa merugikannya. Maka Allah yang dengan keilmuannya yang sempurna telah memberitahukan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah untuk perjalanan kehidupan yang panjang ini, dan sebaik-baik bekal untuk kalian persiapkan adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka apabila kalian berakal, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala selagi hidup di dunia. Karena ma'asyiral muslimin, yang patut untuk kita garis bawahi dan kita renungi adalah bahwa ternyata berbekal takwa ini kesempatannya hanya sekali, tidak dua kali, satu kali saja, yaitu ketika kita hidup di dunia. Begitu kita berpisah dengan kehidupan dunia, tidak ada lagi peluangnya berbekal takwa. Hanya dan hanya ketika kita mendapatkan kesempatan hidup di dunia, kita bisa berbekal takwa. Dan karena itulah kemudian, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia,
maka bersungguh-sungguhlah mempersiapkan bekal takwa. Dan alhamdulillah, karena ternyata untuk kita berbekal takwa dapat dilakukan oleh siapa saja. Apapun profesinya, apapun jabatannya, di bumi manapun kakinya berpijak, dia dapat mempersiapkan bekal takwa. Karena Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dalam setiap keadaan. Bertakwalah di bumi mana kalian berpijak. Kita mampu berbekal takwa apapun kondisi dan keadaan kita. Profesi, jabatan, kedudukan tidak menghalangi kita untuk bertakwa kepada Allah. Sebagai pemerintah kita bisa bertakwa kepada Allah dan berbekal takwa. Sebagai rakyat kita bisa berbekal takwa. Sebagai orang tua kita bisa bertakwa dan berbekal takwa. Anak juga demikian. Suami dan istri bisa bertakwa dan berbekal takwa. Guru, dosen, siswa, mahasiswa bisa berbekal takwa hidup di dunia. Para majikan, para pembantu bisa bertakwa dan berbekal takwa. Para supir, para ojol, para penumpang bisa berbekal takwa. Para bos, para buruh, para karyawan bisa bertakwa dan bisa berbekal takwa. Inilah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun peluangnya, kesempatannya hanya satu kali, tetapi dapat dilakukan dalam keadaan bagaimanapun. Baik sunyi atau ramai bisa bertakwa dan bisa berbekal takwa. Maka ma'asyiral muslimin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, orang yang paling pintar hidup di dunia ini bukanlah yang sederet titel di depan nama atau di belakang nama. Bukan pula yang mengoleksi kendaraan-kendaraan mewah terparkir di garasi rumah. Bukan pula mereka yang berhasil membangun rumah laksana istana di dunia ini, tidak. Ternyata orang yang paling cerdas itu adalah sebagaimana sabda Rasul, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang paling cerdas hidup di dunia adalah yang menundukkan hawa nafsunya, supaya kecondongan hawa nafsunya pada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk perjalanan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itulah orang yang paling cerdas. Sehingga pembantu kita bisa lebih cerdas, sehingga para penumpang bisa lebih cerdas, ojol bisa lebih cerdas, rakyat bisa lebih cerdas, istri bisa lebih cerdas, suami bisa lebih cerdas, anak bisa lebih cerdas, siapapun bisa lebih cerdas. Dan siapa yang lebih cerdas di dunia, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling cerdas. Siapa mereka? Yang banyak berbekal takwa. Itulah orang yang cerdas, dan itulah orang yang paling mulia di dunia ini. Sehingga ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, jangan berbangga dengan panjang umur kalau tidak banyak bekal takwa. Justru dalam hadis Nabi disebutkan bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang dipanjangkan usianya, tapi tidak banyak kebaikan-kebaikannya. Malah yang banyak dosanya. Inilah seburuk-buruk manusia. Allah sudah panjangkan umurnya, tapi kemudian dia tidak memperbanyak amal solehnya. Dia tidak berbekal takwa, dan dia juga tidak mau melepaskan pakaian kebodohannya, yaitu tidak mau mendekati ilmu, tidak mau belajar. Itulah seburuk-buruk manusia. Dan tentu kebalikannya, yang terbaik adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi dibanyakan juga kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan baginya berbekal takwa. Maka ma'asyiral muslimin, jangan kita terlena dengan diamnya penghuni kubur. Kita bersemangat mengantar jenazah sampai ke lahat.
Kita tidak mendengarkan rintihan jeritan penghuni kubur. Makanya banyak orang tertawa di atas kubur. Banyak orang yang bercanda di atas kubur. Sebab dia tidak mendengarkan rintihan orang-orang yang dikubur. Ya. Allah mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Alangkah ngerinya kata Allah. Andaikan kalian melihat orang-orang yang berdosa itu, tatkala mereka diperhadapkan dan diperlihatkan dengan siksa, maka mereka tertunduk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meninggalkan dunia dalam keadaan cacat iman, cacat amal solehnya. Begitu azab diperlihatkan kepada mereka di kubur dan akan dilemparkan, akan dirasakan siksaan itu kepadanya, barulah mereka meronta-ronta, barulah mereka memohon kepada Allah, barulah mereka sadar betapa pentingnya amal soleh. Maka mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kini kami menyaksikan ternyata betul ada siksaan-siksaan yang kami akan dilemparkan ke dalamnya. Wasami'na, dan kami dengarkan jeritan-jeritan kepedihan, kesakitan orang-orang yang dilemparkan ke dalam siksaan tersebut. Farji'na, keluarkan kami dari kubur, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, agar kami dapat beramal soleh, inna muqinun, dan agar supaya kami beriman. Tapi sekali lagi bahwa keinginan kuat mereka untuk berdagang dengan Allah di dunia sudah tidak lagi berfaedah, sudah tidak ada lagi peluangnya. Maka ma'asyiral muslimin, kita yang hidup, kita yang bersemangat mengantar jenazah sampai ke lahatnya, jangan tertipu dengan diamnya penghuni kubur. Jangan terlena dengan bisunya mereka. Karena andaikan Allah memperdengarkan kita rintihan jeritan mereka, maka mereka akan mengucapkan dan akan berkata kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa bekal yang harus dipersiapkan di alam barzakh adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala di dunia ini, ma'asyiral muslimin, kita memiliki banyak peluang untuk berbekal takwa, namun hampir saja kita tidak melakukannya. Sementara mereka begitu besar keinginannya untuk melakukannya, tapi mereka sudah tidak memiliki peluangnya sama sekali. Maka jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Ya. Peluang kita begitu banyak di dunia, tapi hampir kita tidak menginginkannya. Sementara orang-orang di kubur, mereka sangat menginginkannya, tapi tidak ada peluangnya sama sekali. Maka karena itulah kemudian ambil pelajaran. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Karena itulah tips yang kedua atau cara yang kedua yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk meninggal sebagai muslim dan dijamin surga tanpa tersentuh neraka adalah dengan berbekal takwa selagi hidup di dunia. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, haqqa tuqatih. Inilah cara yang ketiga, sebenar-benarnya takwa. Allah menginginkan agar takwa yang kita berbekal dengannya adalah benar-benar dipersiapkan, benar-benar direncanakan, bukan sekedar jadi-jadian, bukan sekedar penampilan, bukan sekedar ucapan, betul-betul dipersiapkan, betul-betul direncanakan. Sebagaimana kita bangun rumah kita, bukan sekedar jadi, bukan sekedar bisa ditinggali, tapi kita persiapkan, kita rencanakan. Kita persiapkan, rencanakan budgetnya, anggarannya. Kita persiapkan gambar yang terbaik, maka kita panggilkan arsitek yang terbaik. Kita persiapkan bahan material yang terbaik,
kita rencanakan. Mulai pembangunannya kapan, selesainya ditargetkan kapan, bagaimana posisi kamar, bagaimana dapur, itu semua dipersiapkan, direncanakan, sehingga jadi rumah sebenar-benarnya rumah yang kita inginkan. Ya, bukan sekedar jadi rumah tapi kemudian kok seperti ini gitu ya. Sebab seringkali orang kalau membeli rumah-rumah yang sudah jadi itu seringkali tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan planningnya, akhirnya dibongkar lagi dan seterusnya. Masih mending di dunia masih ada peluang-peluang untuk ketika kita dapati kondisi tidak menyenangkan, kita masih bisa rubah. Tapi ma'asyiral muslimin, Allah inginkan kita itu kalau bertakwa itu seperti itu. Kita rencanakan, kita persiapkan, kita targetkan. Karena peluangnya hanya sekali. Begitu kita meninggal, nggak ada lagi peluangnya, nggak bisa lagi. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah berazam, bertekad, berhaji tahun ini, udah kita persiapkan. Dari dananya, kita persiapkan ilmunya, jaga kesehatan kita. Kalau kita persiapkan, harus kita persiapkan bahwa saya harus selalu rutin baca Quran. Ya persiapkan, targetkan, mau targetnya 1 juz, setengah juz, rutin setiap hari. Tentukan waktunya, komitmen dengan waktunya. Begitu lewat, jangan biarkan kita tidur di malam hari sampai kita bayar hutang kita. Bahwa setiap hari kita sudah targetkan baca Quran sekian. Dipersiapkan, direncanakan. Sebagaimana perkara-perkara dunia umumnya kita rencanakan, Allah pengen akhirat pun kita persiapkan. Allah pengen akhirat itu kita rencanakan. Bukan akhirat sekedar jadi gitu. Dunia kita persiapkan, sampai untuk pendidikannya kita persiapkan dari SD, SMP, SMA, terus kita persiapkan itu dunia. Allah pengen akhirat itu seperti itu. Apa target-target kita? Bahwa usia saya sekian saya mau hafal Quran. Usia saya sekian saya harus membaca kitab ulama hadis tuntas. Bab apa gitu. Bahwa saya harus selesai khatamnya Sirah Nabawi. Harus ada persiapan. Kita rencanakan, kita targetkan. Pada saat kapan kita bisa khatam Al-Quran, hafalan, bacaan, ya, kita targetkan. Jam sekian saya harus bangun supaya saya bisa qiyamul lail, saya bisa istighfar. Habis salat subuh saya nggak pulang dulu, saya zikir dulu. Ini harus direncanakan, dipersiapkan semuanya ma'asyiral muslimin. Sebagaimana perkara dunia kita pengen yang terbaik, maka Allah pengen akhirat harus yang lebih baik lagi. Ya. Nah karena itulah ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, Allah memberitahukan kepada kita bagaimana proses bertakwa yang benar. Di dalam surat Asy-Syu'ara yang menjadi visi setiap muslim agar supaya dia benar-benar dalam proses takwa yang benar. Maka Allah mengajarkan kita doa. Doa ini menjadi doa kita, penuntun kita di dalam mempersiapkan diri sebagai muslim sejati, yaitu Rabbi habli hukmah wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Bahwa yang pertama adalah jangan jauh-jauh dari ilmu. Ini yang pertama. Kalau kita pengen sebenar-benarnya takwa, resep yang pertama, rumus yang pertama, jangan jauh dari ilmu. Dekati ilmu. Maka dekatkan pandangan kita dengan ilmu. Dekatkan pendengaran kita dengan ilmu. Dekatkan lisan kita dengan ilmu. Dekatkan pikiran kita dengan ilmu. Dekatkan kedua tangan kita dengan ilmu. Dekatkan kedua kaki kita dengan ilmu. Banyaklah melangkah untuk mendatangi ilmu. Banyaklah membaca, melihat ilmu. Banyaklah berbicara ilmu. Banyaklah fikirkan ilmu. Banyaklah dengarkan ilmu. Banyaklah membaca kitab-kitab ilmu. Ini harus kita lakukan hidup di dunia. Ya. Dan kita bisa belajar dalam kondisi apapun. Sebab Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Jangan bilang saya sudah tua, sudah terlambat. Enggak ada kata terlambat dalam Islam. Allah bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maksimallah engkau belajar, maksimallah engkau ibadah sampai datang kematian. Jadi dalam kondisi
usia kita 60 masih bisa kita belajar. Nggak bisa mencatat, Ustaz, dengarkan ilmu. Nggak bisa lagi mencatat, dengarkan ilmu. Dan mendengarkan ilmu bisa secara langsung seperti ini, atau dengan aplikasi yang sudah kita miliki semua. Di HP kita ada YouTube, dengarkan ilmu. Jangan nonton yang lainnya, nonton ilmu ya. Sebab begitu kita nonton yang lain terbuang waktu sia-sia. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, yang kedua, selalulah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selalulah mencintai bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan selalulah berada di tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh. Nah, masjid ini adalah tempat berkumpulnya orang yang soleh. Maka cintailah selalu berada di masjid. Jangan kalau di masjid pengen cepat-cepat pulang. Sementara kalau di tempat rekreasi betah lama-lama. Tapi di masjid nggak betah berlama-lama. Ini rumah Allah. Begitu kita masuk rumah Allah, serentak malaikat mendoakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Dan doa ini tidak putus-putusnya sampai kita keluar dari masjid. Di masjid kita cuma duduk, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak doa, nggak ibadah, cuma duduk. Dicatat sedang sholat nafilah, dicatat kita sedang sholat sunnah oleh malaikat. Apalagi kalau di masjid kita sibuk dengan taat, dengan ibadah berlipat-lipat. Di masjid kita tidak melihat orang bermaksiat kepada Allah. Yang kita lihat orang zikir, orang doa, orang baca Quran. Sehingga kebaikan-kebaikan masuk melalui mata sampai ke hati, masuk melalui telinga sampai ke hati, masuk melalui pikiran sampai ke hati. Maka bermuaralah kebaikan dalam hati kita. Jadi ma'asyiral muslimin, terapi yang sangat bagus untuk merubah orang yang jahat, suruh masuk masjid, tinggal dalam masjid, iktikaf di masjid. Sebab di masjid dia akan melihat orang sholat, maka masuk kebaikan-kebaikan melalui matanya, melalui telinganya, melalui pikirannya, maka yang dia pasti berubah cepat. Ya. Jadi kalau resep pengen berubah orang dengan cepat, penjarakan dari masjid, bukan penjara di sana, penjarakan dari masjid, berubah insya Allah. Ya. Karena dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik semua, kalau dia rusak semua. Tapi segumpal daging ini seperti miskat. Ada jalan untuk bisa masuk ke dalamnya, tapi tidak bisa keluar. Nah itulah hati. Ada salurannya, tapi begitu masuk melalui saluran itu akan tertinggal di dalam hati. Makanya kalau yang dilihat adalah yang buruk, yang didengar yang buruk, yang difikirkan yang buruk, yang dibicarakan yang buruk, akan bermuara keburukan di hatinya. Pasti hasratnya buruk. Ya. Tapi coba kalau yang masuk kebaikan, yang dia dengarkan kebaikan, bermuara kebaikan dalam hatinya, maka Allah mengatakan innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Maka yang buruk-buruk di hatinya akan terhapus dengan kebaikan. Maka pasti hasanatnya jadi balik. Maka ingin merubah orang yang jahat, penjarakan di masjid. Gak usah dia sholat, duduk aja di masjid dia. Hukum aja dia di masjid. Ikat dia di masjid. Biarkan dia lihat orang sholat. 1 hari 2 hari saja dia ikat di masjid, berubah insya Allah. Ya. Preman kampung misalnya, jahat, ikat aja dia di masjid. Ya, 1 hari. Gak usah bawa di penjara sana. Gak belum tentu dia berubah. Bahkan dia bertemu dengan preman-preman lainnya, sehingga tukar pengalaman. Tapi kalau pengen berubah dia, penjarakan dia di masjid. Ya. Nah, nama sirah muslimin ini yang kedua. Jadi yang pertama dekatkan diri kita dengan ilmu. Yang kedua jangan jauh-jauh dari orang yang soleh. Yang ketiga waja'al lisana sidqin fil akhirin. Lihat potensi kita. Hidup kita singkat dan sementara di dunia. Kita harus meninggalkan jejak positif sebelum kematian datang. Tinggalkan jejak positif seperti hujan. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Lihat hujan, walaupun singkat sementara turunnya, tapi bekas yang ditimbulkan hujan adalah bumi yang tandus, yang kering dan gersang menjadi hidup kembali. Allah pengen hidup kita ini pendek, singkat sementara, tapi ada jejak positif yang kita tinggalkan. Lihat potensi kita, apa nih yang bisa kita tinggalkan? Oh, Allah lebihkan saya dengan harta. Jadikan harta kita meninggalkan jejak positif. Bangun masjid, bangun rumah Quran, santuni yatim, santuni duafa. Ada harta kita, beli sendal-sendal, wakafkan di masjid-masjid, digunakan oleh orang-orang untuk berwudu. Itu pahala semua. Ada harta kita, bangun kamar mandi dan WC di masjid pesantren. Buat jejak positif. Supaya kita tinggalkan dunia, ada jejak kebaikan yang kita tinggalkan.
Banyak sekali potensi kita, tinggal kita pikir dan renungi mana nih yang kita mau tinggalkan di dunia. Yang terakhir, wajal min warasati jannatin na'im. Bahwa orientasi hidup kita adalah harus akhirat. Kalau kita jadi pejabat yang berorientasi akhirat. Orang tua yang berorientasi akhirat. Jadi dosen yang berorientasi akhirat. Jadi tokoh di masyarakat, tokoh yang berorientasi akhirat. Kalau kita berorientasi akhirat, pastilah kebaikan akan mewarnai kehidupan kita, dan pastilah takwa menjadi prioritas untuk kita perhatikan hidup di dunia. Baik ma'asyiral muslimin, azza Allah wa iyyakum ajmain. Inilah kajian kita dari merenungi surat Ali Imran ayat 102. Semoga Allah Subhanahu wa taala di sisa umur hidup kita di dunia ini yang kita tidak tahu kapan kita benar-benar akan berjumpa dengan kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam taat, dalam ibadah. Semoga Allah mematikan kita sebagai muslim yang sejati, dan semoga Allah sebagaimana mempertemukan kita di rumahnya yang mulia di dunia ini, Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Selanjutnya akan kembalikan kepada Ustaz kita. Jihad fisabilillah. Jihad Yang masuknya dari jihad fisabilillah itu apa? Ya. Langsung betul. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang termasuk dengan kriteria jihad fisabilillah yang nantinya kita harus keluarkan harta bahkan diri kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama adalah al-jihad wal nafsi wal jahli. Ini yang pertama, yaitu kita berjihad dengan menundukkan hawa nafsu kita dan berjihad menuntut ilmu untuk melepaskan pakaian kebodohan. Ini yang pertama. Sehingga apabila kita berupaya menundukkan hawa nafsu kita yang liar, maka kita sedang berjihad. Sebab nafsu kita inna syahwata la amarata bisu. Syahwat kita itu selalu kecenderungannya pada perkara yang Allah tidak ridhoi. Sudah ada istri, syahwatnya tetap pengen selingkuh, tetap pengen berzina. Tidak mau nikah tapi pengennya berzina. Itu syahwat kita. Sebagai pedagang pengen untung tapi syahwat kita dengan cara yang curang. Itu syahwat kita. Pengen jadi tuan tanah tapi pengen menguasai tanah orang dengan memalsukan sertifikat. Itu syahwat kita. Maka karena itulah kita menundukkan hawa nafsu adalah jihad. Dan kita lepaskan pakaian kebodohan, yaitu dengan menuntut ilmu adalah jihad. Yang kedua adalah al-jihadu adalah syaitan. Jihad kita melawan syaitan. Sebab syaitan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wal munkar. Syaitan itu menginginkan kita itu terjatuh pada perbuatan yang keji, perbuatan buruk dan perbuatan munkar. Itu diinginkan oleh syaitan. Ya, dan syaitan ini akan menyerang kita dengan syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Makanya ketika kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu, ketika kita menuntut ilmu, itu juga bagian daripada kita sedang berjihad melawan syaitan. Yang ketiga al-jihad wal kufar wal munafikin. Berjihad melawan orang kafir dan orang munafik.
di mana orang kafir, orang munafik ini gaya hidupnya adalah tidak ada istilah halal haram. Gaya hidupnya adalah apa yang menyenangkan syahwat. Nah, ketika kita menjalani hidup dengan prinsip halal dan haram, itulah jihad. Ya. Kita jalani hidup dengan prinsip halal dan haram. Berat memang, tetapi itulah jihad. Lalu kemudian yang keempat, al-jihadu alal munkarat wal bid'at. Berjihad kita melawan kemungkaran dan juga perkara-perkara bid'ah. Kita menolak peredaran miras di kampung kita, itu jihad. Kita menolak dibangunnya tempat prostitusi di kampung kita, itu adalah jihad. Kita mengusir pemuda-pemuda yang melakukan hubungan seksual sesama jenis di kampung kita, itu adalah jihad. Sebab di Depok 20 orang pemuda di malam tahun baru mereka kumpul sesama jenis dan mereka melakukan hubungan sesama jenis, seksual secara sesama jenis, homoseksual. Ya, kita tidak boleh terjadi di kampung kita. Tidak boleh terjadi di kampung kita. Nah, itulah jihad, Pak. Ada 4. Jihad menundukkan hawa nafsu dan melepaskan pakaian kebodohan dengan ilmu. Jihad melawan setan. Jihad melawan kebiasaan gaya hidup orang kafir dan munafik. Dan jihad dalam memerangi kemungkaran di kampung halaman kita.